Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-mukarramun wal mukarramat, yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Rizal beserta jajaran, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan kita semua yang senantiasa istiqomah untuk hadir pada kajian rutin kita ini. Mudah-mudahan setiap waktu, setiap tenaga, setiap pikiran yang kita infakkan di jalan ini, insya Allah pemberat timbangan kita di akhirat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tentu yang selalu jadi yang paling utama, mari kita memenuhi hati kita dengan rasa syukur kepada Allah agar diri kita dan kehidupan kita selalu terjaga untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah. Karena berawal dari rasa syukur, dan syukur itu dihujamkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, lalu amalnya itu adalah bentuk daripada syukur, itu adalah ibadah. Kita mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, nikmat iman, dan nikmat umur usia kita sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan seringkali kita temui bahwa kehidupan ini kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil daripada kehidupan kita ini cepat nian dan mudah nian, Pak. Jadi kalau kita yang sedang hidup ini, sedang sehat, sedang gagah, tapi kalau Allah sudah menentukan waktunya, idza jaa ajalukum, selesai. Maka kita kadang sering mengungkap kebingungan, dak nyangko ya. Ada yang meninggal, dak nyangko subuh tadi berjamaah dengan kita. Udah nyangko semalam bergesa. Dak nyangkonya kita itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mendidik kita bahwa sebenarnya kehidupan ini tipis nian. Yang paling dekat itu kata Imam Ghazali kematian. Maka kata guru kami dulu, kalau kita nih ngerasa ada masanya bosen, sungkan, kalau bahasa kita, kalau dalam bahasa agamanya putur itu kalau kita bosan sholat terus atau ngaji terus, ke masjid terus, sujud terus, pengajian terus, kalau datang rasa bosan itu, maka ingatlah ya, memang kehidupan di dunia ini tidak lama, sebentar. Capek-capeknya kita hidup di dunia ini ya sebentar. Bahkan Nabi sudah menggaransi umur ummati baina sittin wa sab'in.
Paling-paling sudah digaransi rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Rentang waktu kehidupan kita di dunia ini 60 sampai 70 itu baik. Qalilun, dikit nian yang lebih dari situ. Maka kita perhatikan baik, 60, 61, 62 sampai 70 itulah rentang kehidupan kita di dunia ini. Sedikit yang lebih, banyak juga yang kurang. Sedangkan kita kaget setelah di dunia ini kita hidup di alam yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Menunggu alam akhirat, selesai alam dunia, alam barzakh. Nah, di alam barzakh ini lama di alam barzakh ini. Kalau para sahabat dulu, Rasulullah SAW meninggal pada tahun 10 Hijriah. Nabi itu meninggal tahun 10 Hijriah. Sekarang tahun 1440 berapa? 7? Apa? 7 apa 7? Nah, jadi 1447 dikurangi 10 tahun berapa? 1437. Berarti Nabi sekarang di alam barzakh itu sudah 1437 tahun, Pak. Bayangkan. Hidup di dunia Nabi berapa tahun? 63 tahun. Di alam barzakh 1437 tahun. Kalau Nabi, Masya Allah, kekasih Allah, pasti dalam 1437 tahun itu Nabi mendapatkan nikmat kubur. Jadi beribu-ribu tahun itu Nabi menunggu kaki akhirat itu mendapatkan nikmat kubur. Bayangkan kalau yang amalnya yang tidak bagus. Kalau amal soleh kita kalah dengan amal buruk kita, maka beribu-ribu tahun di alam barzakh itu mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur. Abu Jahal itu meninggalnya tahun 2 Hijriah pada perang Badar. Abu Jahal itu dibunuh ketika perang Badar oleh kaum muslimin, meninggalnya tahun 2 Hijriah. Berarti sekarang 1447. Berarti Abu Jahal di alam kubur itu 1445 Hijriah. 5 tahun, 1445 tahun. Bayangkan selama 1445 tahun itu disiksa terus. Dapat siksa kubur. Kita di dunia ini cuman paling rentang 60 sampai 70, jangan sampai kita mengorbankan kenikmatan yang sementara ini kage akan menentukan keadaan kita di alam kubur bahkan di akhirat. Maka inilah amalan cerdas kita. Walaupun cuma sejam ngantuk-ngantuk kita dari maghrib nunggu isya duduk di majelis ilmu ini istiqomah baik kita insyaallah dalam sebulan 2 kali, mudah-mudahan inilah kage yang menjadi hujjah, yang menjadi pemberat amal kita sehingga kita mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus menerus dan senantiasa istiqomah berada di jalan kebaikan ini. Meskipun kata Nabi nanti di akhir zaman itu berpegang teguh dengan agama itu seperti qabd memegang bara api. Sulit untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan di agama ini ketika di akhir zaman. Tapi mudah-mudahan kita terus istiqomah sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan lalu kita sampai pada bab imamah kepemimpinan yang kami sampaikan definisi dan juga syarat-syarat seorang pemimpin. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan adalah kriteria pemimpin ideal dalam Islam. Jadi kalau itu syaratnya ya syaratnya Islam, baligh yang kita sampaikan kemarin, mampu atau akil. Nah itu syarat secara umum. Tapi secara kriteria idealnya, pengennya yang memimpin ini dari kaum muslim ini ada kriterianya. Sehingga kita ini
benar-benar menjadi masyarakat atau kaum yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya suatu kaum, suatu penduduk, suatu negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa, pemimpinnya bertakwa, rakyatnya bertakwa, penegak hukumnya bertakwa, seluruhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim. Kami bukakan kepada mereka barokat. Barokat itu keberkahan, kemakmuran, keamanan. Minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Mewanti-wanti, kata Allah, "Idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira." Kalau kami pengen menghancurkan suatu kaum, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghancurkan satu kaum, aradna, kami pengen menghancurkan suatu kaum, amarna mutrafiha, kami izinkan wong-wong yang fasik di antara mereka, wong-wong yang buruk di antara mereka, wong-wong yang jahat di antara mereka jadi pemimpin. Nah ini ayat yang kedua ini, kami izinkan wong-wong yang jahat di antara kaum itu untuk jadi pemimpin mereka. Amarna mutrafiha papasaku fiha. Sehingga pemimpin-pemimpin jahat yang buruk ini papasaku fiha, berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan. Entah itu merugikan negara, merugikan alam, merugikan masyarakat. Papasaku fiha fahaqqa alaihimul qaul, maka seketika itu, ketika ada pemimpin yang zalim itu sudah menjadi penyebab datangnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala, fadammarnaha tadmira, kami hancurkan kaum itu sehancur-hancur. Itu yang membuat kita ngeri, Bapak Ibu. Jadi kaum muslimin ini ketika dia mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin, maka hendaklah pemimpin itu kita cari pemimpin yang bertakwa sehingga Allah turunkan keberkahannya. Tetapi kalau sampai di antara kita ini memilih pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, maka itu akan berimbas kepada kita galau-galau. Pemimpin itu akan berimbas kepada kita galau-galau. Termasuk kezaliman yang terjadi itu akan berimbas kepada kita galau-galau. Maka Nabi pernah memberikan satu gambaran di dalam hadis Nabi. Kata Nabi, ada satu kaum yang tinggal di pucuk kapal. Kapal itu ada lambung kapal, lantai pertama di bawah. Kalau kita pernah nyebrang dari Lampung ke Banten, itu ada lambung kapal di bawah sekali. Ada tingkat 2 di pucuk. Ada yang tinggal di bawah, ada yang tinggal di pucuk. Yang di bawah ini kalau nak ngembek banyu itu harus naik ke pucuk dulu. Yang di bawah ini, yang di lambung kapal ini, ndak pacak ngembek banyu tuh di bawah. Karena apa ya? Karena lambung kapal. Kalau mereka nak ngambek banyu, naik dulu ke pucuk. Lalu ada yang di bawah ini nyeletuk. Kita ini kan padahal paling dekat dengan banyu. Yang di pucuk kan jauh dengan banyu. Kita ini dekat dengan banyu. Ngapa kita tidak lubangi baik kapal ini? Biar kita pacak ngambek banyu dari bawah ini lah. Puji omongan yang di bawah ini. Nah kata Nabi, kalau yang ngomong ini tidak dicegah, kalau yang ngomong yang agak makmano pikirannya ini, ya, kalau tidak dicegah, yang bakal tenggelam siapa, Pak? Yang bakal tenggelam siapa? Di kapal itu.
Baik yang di bawah dan yang di pojok tenggelam kan. Jangan yang di pojok ngomong talak kelau ya urusan dia itu. Banyak kan gitu kalau nyengok ada budak dak keruan rusak kadang narkoba atau apalah. Talak-talak kelau anak uang juga. Jangan be anak kita. Biar kelau bukan urusan kita itu. Yang penting kita ini baik. Itulah yang menjadikan kita makhluk yang akan mendapatkan kemurkaan Allah. Maka dalam agama ini ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak pada yang baik, nyegah kepada yang buruk. Sama cak kasus kapal yang dicontohkan Nabi tadi, itu juga kita dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mencegah keburukan ini, maka yang akan mendapatkan ujian, yang mendapatkan bencana, yang mendapatkan kesulitan itu bukan cuma yang berbuat buruk. Kita yang mendep terus di masjid ini pun kena, Pak. Kalau seandainya nauzubillah min zalik, kalau sungai Musi itu meluap terus banyak banyunya, tidak ketadahan lagi sampai ke Patra ini banyu. Karena Allah menurunkan bencananya sampai ke Patra ini banyu kena banyu. Kira-kira yang kena banjir rumah wong yang tidak semayang baik, apa teko kita yang ada di masjid ini kena? Kalau ketemu rumah wong yang semayang, minggir banyu tadi. Semayang rumah wong ini, minggir. Nah itu tak? Tidak mungkin kita galo-galo kena, Pak. Kita galo-galo ini punya tanggung jawab. Kena galo, maka ada nahi munkar. Begitupun memilih pemimpin. Ini kan berulang-ulang kita nih memilih pemimpin ini. Berulang-ulang. Kaget. Ada terpilih pemimpin tiba-tiba korupsi, terpilih pemimpin rusak, terpilih pemimpin hebatnya pencitraan baik, rusak-rusakan, gilo-giloan korupsinya, ya. Habis-habisan, buat jalan baru 3 bulan 4 bulan rusak pula, jalan yang harusnya tebel ditipisinya. Itulah. Jadi korupsi ini menjadi sistem di mana-mana. Menjadi sistem di mana-mana. Maka ini tugas kita kaum muslimin. Jangan ngerasa kita tidak punya andil memilih pemimpin yang zalim ini. Kita punya andil. Ketika pada waktu pemilihan, kita kan demokrasi. Setiap kita punya hak suara. Tidak dibeda-bedakan. Yang dia tamat SD, yang dia tamat SMA, yang dia S1, yang dia profesor, hak suaranya sama. Sikok galo. Kita hak suara kita sama. Maka kita miliki beban moral dalam kehidupan kita bahwa hak suara itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau tidak benar kita pergunakan, kagak akan terpilih pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin yang zalim itu terpilih gara-gara kita milih, maka kita juga kena imbasnya. Kita juga kena imbas. Jadi jangan dianggap remeh. Karena biarlah Ustaz, 5 tahun sekali juga. Kapan lagi kena amplop? Ya kan? Kaki mereka kalau lah terpilih lupa juga dengan kita. Jadi kriteria ini tidak dimasuk ketika sudah datang waktu pemilihan. Maka sebaiknya seyoknya yang kita kaum muslimin ini sadar, ngerti, paham. Berapalah amplop itu dinju? Seberapalah besar-besarnya paling? Ada yang injuk sampai 500 di Patra. Kurasa aku tak gatek lah. Tak sekaya itu wong caleg itu. Tak sekaya itu calon pemimpin itu. Mungkinlah ya paling besar lah 200. Atau mungkin tim sukses tadi dapatlah 500. Tapi pikirlah dengan matang, dengan hati nurani gitu. Kalau memang memilih pemimpin ini menjadi ibadah, maka lakukan ibadah itu dengan baik. Sehingga apapun kaget godaannya, selama pemilihan itu datang serangan-serangan fajar itu, maka mudah-mudahan kita sudah ada benteng. Bismillah, milih pemimpin sesuai dengan kriteria. Nah, insya Allah. Mengatakan bahwa al-awwal huwa al-aminu billah wat taqwa.
Pemimpin itu hendaklah yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa ini yang paling penting. Karena apa? Karena pemimpin dalam Islam itu adalah amanah untuk menegakkan syariat. Seorang pemimpin itu amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam. Kalau si pemimpin ini tidak ada iman dan tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak ngerti bagaimana nak menegakkan syariat. Pemimpin Islam, Pak, lemah kalau kita ada pemimpin Islam yang beriman dan bertakwa. Dia akan menyiapkan, kalau dalam sistem kita, sistem daerah namanya ada perda, peraturan daerah. Itu pacak dibuat. Anak-anak usia SD sampai SMA saat waktu maghrib sampai isya berkumpul di masjid atau musola terdekat, diajari ngaji oleh pengurus masjid dan ustadz-ustadz di sekitar masjid. Pacak dibuat perda. Sehingga apa? Sehingga hilanglah buta huruf Al-Quran. Karena banyak di antara anak-anak kita ini yang dia buta huruf Al-Quran. Karena tidak nyalahkan sekolahnya. Memang sistem pendidikan kita sekarang, Pak, pelajaran agama itu cuman dibuat 2 jam pelajaran dalam seminggu. Pelajaran agama. Itu pun pelajaran agamanya itu menyeluruh. Akidahnya di situ, ibadahnya di situ, akhlaknya di situ, ngajinya di situ. 2 jam pelajaran dalam seminggu. Jadi kalau dia pelajaran ngajinya baik, baca tulis Al-Qur'annya baik, itu mungkin sebulan itu cuman 1 kali. Nah, jadi tidak bakal bisa menutupi. Kalau pemimpinnya beriman dan bertakwa, anak-anak itu diwajibkan berkumpul di masjid dan di musola minimal 30 menit setelah maghrib. Itu, Pak. Jadi kalau kita bisa nih, KG, walaupun bukan kita yang jadi pemimpin, KG kalau ada caleg datang ke sini, atau ada calon wali kota datang ke sini, calon gubernur datang ke sini, kita minta dia menandatangani fakta integritas. Ngapa? Kaget, Pak, kalau kamu jadi, tolong nian anak-anak kita sekolah ini itu ditekankan untuk belajar baca Quran. Yang Islam wajib belajar baca Quran. Yang Islam wajib dia belajar baca Quran, baca tulis Al-Quran. Nah, sehingga hidup syariat di dalam beragama ini. Maka kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum. Di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, ngapa ya ayyuhalladzina aman atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita perhatikan ada bedanya di sini, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, ada atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Atiiullah itu taat. Saat disebut taat kepada Allah, ada atiiullahnya. Disebut taat kepada Rasul, atiiur rasul. Tapi ketika disebut ulil amri, pemimpin di antara kalian, dak kate kata-kata atiullah. Ngapa kata para ulama disebutkan taat kepada ulil amri pemimpin itu ketika si pemimpin ini taat kepada Allah dengan Rasulnya. Jadi kalau pemimpinnya beriman dan bertakwa, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kita sebagai rakyat ini wajib mentaatinya. Kalau pemimpin ini takwa, taat kepada Allah dan taat kepada ajaran Rasulullah SAW. Nah, kemudian dijelaskan di dalam
tafsir Al-Qurtubi, al-murad bi ulil amri, maksud dari ulul amri itu, pemimpin itu, al-amra wal ulama'u minal muslimin. Kata Imam Al-Qurtubi, yang disebut ulil amri itu adalah al-umara, pemimpin, wal ulama adalah para ulama di kalangan kalian kaum muslimin. Jadi ulil amri itu ada dua menurut Imam Al-Qurtubi. Yang pertama pemimpin, al-umara, umara pemimpin kita pemerintahan dari presiden sampai ke Pak RT. Nah, itu ulil amri. Sama ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Ulama itu, kalau di kita ada yang disebut kiai, ada yang disebut dengan ustadz, dan apalah macamnya. Yang jelas dia memang ulama, yang benar-benar ulama, yang benar-benar mengamalkan ilmu. Kemudian yang kedua, kriteria daripada pemimpin ini al-adlu wal amanah. Seorang pemimpin ini harus adil dan juga amanah. Disebutkan bahwa keadilan ini merupakan sifat pokok dari seorang pemimpin. Dia harus adil. Misalnya cak kemarin ada pemilihan presiden 3 calonnya, pasangan 1, pasangan 2, pasangan ketiga. Yang terpilih pasangan kedua. Nah, pasangan kedua ini harus adil, baik kepada yang memilih dan yang tidak memilih. Galo-galonya harus adil. Nah, itulah disebut dengan adil. Tidak milih-milih, kau kan tidak milih aku. Dulu kau tidak milih, tidak kutolong, tidak boleh. Ketika sudah terpilih menjadi pemimpin, dia harus adil. Harus adil. Maka dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkuma bil 'adl. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah hukum itu secara adil. Nah, kita sebagai seorang pemimpin itu adalah amanah. Amanah itu tanggung jawab. Para pemimpin kita itu yang terpilih itu disumpah, bahkan kalau yang Islam disumpah di pucuk Al-Quran, kalau yang Kristen atau yang lainnya disumpah dengan kitab sucinya masing-masing, disumpah untuk menjalankan amanah kepemimpinan. Nah, maka amanah itu harus dijalankan. Maka kita sebagai rakyat yang disuruh memilih pemimpin, maka perhatikan pemimpin ini amanah apa tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan sifat amanah. Rasulullah itu jangankan kepada sahabat, kepada musuhnya, Rasulullah itu masih amanah. Rasulullah itu pernah dititipi barang oleh wong yang bermusuhan dengan Nabi, maka barang itu tidak hilang, tetap dijaga oleh Nabi sampai dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah disebutkan sifat amanah. Nah, jadi kriteria yang kedua, mari kita perhatikan pemimpin yang adil dan juga amanah. Kata Nabi, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu adalah pengurus rakyat, ra'in. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Pemimpin itu mudah masuk surga, Pak. Karena apa? Ketika kebaikan dia lakukan, kebaikan itu mudah menyebar. Satu kebaikan dia lakukan, kebaikan itu menyebar. Jadi wali kota Palembang misalnya, rakyatnya ada 8 jutaan mungkin, atau berapa juta sekian. Kalau dia melakukan kebaikan, ditulisnya perda, ditulisnya keputusan-keputusan wali kota, dibuatnya kebijakan-kebijakan yang baik, dibangunnya hak-hak rakyat, fakir miskin anak yatim dijaganya, maka dia paling dulu masuk surga.
mendapatkan naungan di hari kiamat. Maka kata Nabi, fi yaumin la zilla illa zilluh. Kaki di akhirat ada golongan yang dapat naungan Allah. Yang pada hari itu tidak kata naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Yang pertama, al-imamun adil. Pemimpin yang adil. Tetapi sebaliknya, pemimpin ini juga paling mudah masuk neraka. Kenapa? Karena kalau dia menyelewengkan amanah, tidak amanah, maka Allah Subhanahu wa taala paling dulu memberikan hukuman kepada. Jadi kriteria yang kedua ini, hendaklah seorang pemimpin di dalam Islam itu dia adil dan amanah. Dijelaskan dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan la yaslahul lil imamah illa man kana adlan qawiyan ala tanfid al-ahkam. Tidak layak seseorang menjadi imam atau pemimpin kecuali dia adil dan juga dia qawiyan, kuat dalam melaksanakan hukum Islam. Menegakkan hukum itu kuat, tanpa kompromi, yang salah-salah, yang benar-benar. Kalau memang salah, sudah salah. Jangan dicari-cari mak mano pacak dibenarkan. Kalau benar, ya tetap benar. Mak mano pun resikonya harus ditegakkan. Kemudian yang ketiga, kriteria seorang pemimpin itu adalah al-ilmu, alim wal hakim. Berilmu dan bijaksana. Seorang pemimpin haruslah dia yang berilmu. Berilmu ini tidak mesti betitel. Berilmu ini tidak mesti mengenyam bangku sekolah. Bahkan kadang ilmu hikmah itu jauh lebih luar biasa. Terkadang kalau kita hanya mengejar daripada gelar-gelar duniawi. Ilmu hikmah, ilmu kebaikan itu jauh lebih penting. Maka disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 247, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Dikatakan kepada nabi mereka, sesungguhnya Allah telah memilih Talut menjadi rajamu. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kenapa Talut ini dipilih? Karena Allah menganugerahkan kepadanya ilmu dan juga jism, tubuh yang kuat. Ilmu dan jism. Jadi ilmu ini penting. Kita perhatikan. Lagi kalau datang calon pemimpin ke sini, perhatikan cara ngomongnya, perhatikan wawasannya, perhatikan pengetahuannya. Tidak dia jadi pemimpin. Apa tupoksi seorang pemimpin? Mak mano kaget kalau dia memimpin. Jadi ada visi misinya jelas. Nah itu kriteria. Agak ribet sebenarnya Ustaz. Memang ribet milih pemimpin. Kalau kita nak instan-instannya baik, nak cepet-cepetnya baik, mana yang amplopnya lebih tebal kita pilih. Nah, ada dua amplop. Si A nginjuk amplop tipis, si B nginjuk amplop tebal. Mana yang kita pilih? Si B. Si B kayak dipilih, dibuka amplopnya, rupanya 2.000-an dia tebal. Tebal 2.000. Yang tipis ini 200.000. Jadi kita ini kalau sudah ngukurnya dengan yang itu tadi ya terlalu cepat gitu. Tapi kalau kita ngukurnya dengan iman, ngukurnya dengan ilmu, ngukurnya dengan keadilan, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan pemimpin yang luar biasa. Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi mengatakan min syurutil imam, daripada syarat-syarat seorang imam, al-ilmul muwaddi ilal ijtihad fin nawazil wal ahkam, adalah memiliki ilmu yang cukup untuk dia ini mengerahkan pikirannya apa yang bisa dia lakukan ketika bertemu dengan masalah, problem.
Dulu zaman Nabi Yusuf itu, ngapa Nabi Yusuf itu pacak jadi bendaharanya negeri Mesir? Karena Nabi Yusuf itu ketika di penjara itu bisa mentakwilkan daripada mimpi seorang raja Mesir. Raja Mesir itu mimpi dia ngingon 10 sapi gemuk dan 10 sapi kurus. Nah, dia tanyakan kepada Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, takwilnya sapi gemuk itu ada masa kaki masa subur. 10 tahun datang masa subur, kage juga 10 tahun datang masa panceklik. Masa yang sulit nian, yang dari tanah tidak tumbuh, yang dari langit tidak turun. Maka kata Nabi Yusuf, ketika 10 tahun masa subur itu jangan berpoya-poya. Jangan berpoya-poya. 10 tahun itu kalau dia sudah swasembada pangannya itu dijaga, disimpan. Kalau bahasa gitu, pengaji 10 tahun ke depan dah habis. Karena apa? Karena bakal ada masa panceklik selama 10 tahun. Dijelaskan kepada raja, kata Nabi Yusuf, nah itulah takwilnya. Seiring berjalannya waktu, ternyata memang terjadi. Untung pada saat itu raja mengikuti perkataan Nabi Yusuf dan menyiapkan swasembada pangan itu. Sehingga masyarakat rakyat waktu itu tidak kelaparan, tidak kesusahan. Nah, itulah hebatnya pemimpin. Apalagi sekelas Nabi Yusuf, ilmu, mampu mentakwilkan mimpi. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin itu adalah qawiyun, harus mampu dan kuat, memiliki kapasitas. Memang memiliki kapasitas ilmu. Yang bagi ayyakunal wali qawiyun fil ilmihi aminan fi amrihi. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, seharusnya seorang pemimpin itu kuat dalam melaksanakan mengamalkan amanahnya dan dalam mengurusi umatnya. Dia harus menjadi pemimpin yang kuat. Sampai di situ kriterianya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan sehingga kita menjadi rakyat yang peduli. Jadi minimal kita yang ngaji ini menjadi rakyat yang peduli bahwa ternyata memilih pemimpin itu bukan ajang untuk mendapatkan rupiah, tetapi memilih pemimpin itu adalah amanah bagi kita rakyat untuk menemukan pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.